Hai, saya Devra Asrianda. Beberapa hari yang lalu aku telah mengikuti pelatihan public speaking yang diselenggarakan oleh Weldon Skill Nawara Pratama. Di sini banyak sekali ilmu yang aku dapatkan, baik dari segi teori maupun segi praktek. Nah, aku buat video ini untuk memenuhi syarat menyelesaikan pelatihan public speaking ini dan guna mendapatkan gelar non-academic Certified Professional Public Speaking atau CPPS. Sebenarnya ada banyak materi yang bisa aku jadikan bahan untuk membuat video ini. Tetapi salah satu materi yang menurutku menarik adalah storytelling. Jadi video ini adalah praktek dari storytellingku. Dan aku akan menceritakan kepada kalian salah satu kisah, salah satu legenda, salah satu cerita rakyat yang populer di Bengkalis, yang terkenal di Bengkalis, Provinsi Riau. Ya, meskipun pada akhirnya wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti pisah dari wilayah administrasi Kabupaten Bengkalis. Cerita ini juga banyak versinya, tetapi aku hanya memilih salah satu versi yang cukup terkenal oleh masyarakat, yaitu kisah Dedap Durhaka. Selamat menyaksikan. Alkisah diceritakan pada zaman dahulu, hiduplah seorang anak bernama Dedap. Ia tinggal di Selat Bengkalis, tepatnya di Bandul, Tanjung Sekudi. Ia hidup bersama kedua orang tuanya. Mereka merupakan keluarga yang miskin dan serba kekurangan. Suatu hari Dedap merasa muak dan merasa bosan dengan kehidupannya yang begitu-begitu saja. Dan ia pun berniat untuk pergi merantau. Namun niat ini justru ditentang dan ditolak oleh kedua orang tuanya. Mereka merasa berat hati untuk melepas anak kesayangannya. Meskipun pada akhirnya mereka mengizinkan Dedap untuk pergi merantau. Berbekalkan pais kekah dan panggang keluang, Dedap pergi merantau ke negeri seberang. Ia pun bertemu dengan Toke Cina yang merupakan saudagar kaya raya. Lambat laun, setelah bekerja lama dengan Toke Cina itu, ia pun mampu membuka usaha sendiri dan menjadi saudagar muda kaya raya di negeri tersebut. Ia pun mampu mempersunting wanita cantik yang juga berasal dari keluarga yang kaya raya. Nah, sampailah pada suatu hari, si Dedap dan istrinya pulang ke kampung halaman Dedap. Kepulangannya ini pun menjadi trending topik oleh masyarakat setempat. Bagaimana tidak? Si Dedap yang dari keluarga miskin tiba-tiba pulang dalam keadaan kaya raya, membawa kapal, membawa puluhan anak buah, dan memiliki istri yang cantik dan rupawan. Isu ini pun sampai ke telinga kedua orang tuanya. Mereka pun berlarian untuk berjumpa ke Dedap. Mereka berteriak memanggil nama anak kesayangannya itu. Namun si Dedap yang membusungkan dadanya merasa sombong, angkuh, dan tak mau mengakui kedua orang tuanya sebagai orang tua kandungnya. Merasa sakit hati, ibunya pun merasa tak terima dan mengadahkan tangannya sambil berdoa, meminta agar si Dedap mendapat hukuman dari Tuhan atas perbuatannya yang durhaka kepada orang tuanya. Tiba-tiba langit menggelap, tiba-tiba angin puting beliung pun turun. Sontak kapal si Dedap pun tenggelam bersama awak-awaknya beserta hartanya. Bahkan istrinya pun, bahkan si Dedap pun ikut tenggelam dengan kekayaannya yang ia sombongkan. Meskipun begitu, Dedap merasa menyesal dan berteriak meminta maaf kepada kedua orang tuanya. Namun apa daya, kata sudah terlempar, sulit untuk ditarik. Ia pun tenggelam bersama kekayaan yang ia sombongkan. Dan setelah beberapa kejadian itu, tempat di mana kapal Dedap tenggelam, muncul sebuah pulau yang berbentuk seperti kapal tongkang. Dan pulau ini dikenal dengan nama Pulau Dedap. Dan katanya pulau ini tidak dihuni oleh manusia, melainkan dihuni oleh makhluk halus yang masyarakat setempat mengenal dengan sebutan bunian. Dan di pulau ini pun diceritakan tumbuh salah satu buah
yang disebut dengan mempelai manis dan masam, yang katanya ini representasi dari rasa penyesalan dan rasa kasih sayang kedua orang tuanya. Banyak sekali pelajaran yang dapat kita ambil dari cerita ini. Semoga cerita ini terus dilestarikan dan terus dijaga, karena ini menjadi warisan budaya juga, warisan sastra budaya. Terima kasih sudah menyaksikan dan sudah mendengar cerita ini. Mohon maaf jika ada kekurangan. Saya Devra Senda, sampai jumpa.